ada feeling takut, terus kayak yang selalu ada perasaan ada orang yang lagi ngejar aku. Itu aku beraktivitas seperti biasa, tapi dia ngeliatin aku di belakang. Dia ngomong, kalau kamu bertemu dengan orang-orang dari bangsaku, sampaikan bahwa aku minta maaf. Aku agak deg-degan ngomongnya. Dia bilang, jangan terlalu lama bersedih. Lekas kembali seperti Novi yang kami kenal. Sosoknya ada di sini. Tak semua tempat bersejarah menyimpan keindahan. Ada kalanya tempat tersebut menyimpan sesuatu yang tak terlihat tapi terasa. Urban Legend, semua tempat punya cerita. Urban Radio. 106,3 FM Urban Radio Visual. Kembali lagi anak Urban di malam Jumat yang begitu mencekam bersama saya Roni, yang dimana malam hari ini kita sudah kedatangan salah satu narasumber yang bakal bercerita tentang salah satu tempat di kota Bandung yang dia alamin secara tidak logis, yang dimana letaknya ini adalah Taman Maluku. Dan buat anak Urban juga perlu anak Urban ketahui bahwa Taman Maluku banyak sekali cerita-cerita dari Urban Legend. Yang kita ketahui yang paling sering itu salah satunya ada salah satu patung pastur. Dan patung pastur ini kalau misalkan tanpa kita sadari kadang-kadang sering bergerak sendiri, seperti ada bukunya berpindah tangan, terus patungnya berpindah posisi, ataupun yang paling menyeramkan adalah kalau misalkan anak Urban melihat mata dari sosok pastor ini kadang-kadang sering melihat atau mengikuti cara menatap dari si patung pastor ini. Dan malam hari ini salah satu narasumber masih ditemani oleh teman-teman Indigos, karena di bulan Juli ini adalah spesial selama bulan Juli bersama teman-teman dari Indigos. Dan ini salah satu ceritanya adalah beliau ini sering nongkrong di Taman Maluku tersebut, tepatnya pukul 9 malam. Tetapi sering ataupun ada kejadian yang menurut beliau ini agak berbeda, karena di saat beliau lagi diam sendiri jam 9 malam, tiba-tiba di sudut mata beliau ini melihat sesosok wanita berambut kuning yang menampakkan dirinya. Tetapi setelah beliau langsung berbalik, makhluk itu menghilang. Seperti apa cerita Urban Legend malam kali ini? Kita kenalan langsung bersama narasumber dari teman-teman Indigos, yaitu Teh Nopi. Selamat malam Teh Nopi. Selamat malam. Gimana kabarnya? Ya ampun, baik. Alhamdulillah. Siap untuk bercerita? Jadi ini adalah salah satu apa yang Teh Nopi rasakan atau yang bisa dibilang alami ya. Oke, nah jadi seperti apa ceritanya Teh Nopi secara singkat? Ya itu kan kalau aku untuk mencari tempat yang tenang, kalau lagi banyak pikiran gitu kan, kayaknya beberapa orang juga sama gitu. Pengennya tuh pengen nyari tempat tenang. Nah, dulu waktu awal-awal Taman Maluku ini dirapihin kan belum seramai sekarang. Betul. Aku sering kesana. Memang jamnya jam malam karena aku pikir kendaraan juga jarang lewat situ kan. Sekitar jam 9 jam 10 aku udah di situ. Pernah ada momen-momen yang kayaknya aku lagi pikiranku lagi kemana-mana banget gitu. Lagi duduk di belakang patung, terus di ujung mataku tuh aku nangkep ada
sesuatu gitu yang lagi duduk. Kupikir Hmm. ada orang kan, Hmm. pas Hmm. nengok ternyata nggak ada. Terus Ya. kupikir oh ya udahlah mungkin emang halu aja gitu. Terus aku lanjut ulang-ulang. Pasti lagi galau kan ulang-ulang ya. Tapi Hmm. kenapa sih teh kepikiran tiba-tiba kan banyak sekali taman di kota Bandung yang begitu bagus dan banyak ya. Terus tiba-tiba kepikiran kenapa harus ke Taman Maluku? Karena lebih aksesibel aja sih, Oke. nggak ribet. Tapi Ada kalau tempat-tempat kalau juga. dulu emang yang Teh Nopi rasakan itu masih sepi gitu ya. Terus tapi masih banyak yang jualan nggak dari situ? Belum, justru belum banyak yang jualan. Kayak nggak kayak sekarang gitu ya. Cuman ada satu waktu itu tukang bakso. Hmm. Itu pun cuman sampai jam 10-an. Ya. Habis. Apa tukang bakso itu galau juga? Enggak ya? Gak kirain kan ngikutin Teh Nopi gitu ya. Ngikutin, oh saya lagi stres juga nih. Lagi stres Enggak dagang ya? gitu ya. Dagang. Nah terus Teh Nopi sempet cari tahu nggak sih dari si sosok itu? Waktu pas pertama kali lihat sih karena cuma di ujung mata gitu, aku sempat diemin aja. Beberapa kali kesana terus-terusan itu di ujung mata tuh selalu ada gitu. Dia tuh apa sih gitu. Akhirnya mungkin karena kepikiran, satu malam aku pulang jam 2 subuh lah pulang, kok ngerasa takut ya. Biasanya tuh yang bahkan aku keluar subuh pun, keluar jam 3 subuh sendiri pun nggak ada masalah gitu. Aku ngerasa takut banget di jalan. Terus sampai rumah, ya biasa cuci muka, ganti baju tidur. Terus besokannya tuh kayak yang gak mau keluar kamar, takut. Ada feeling takut, terus kayak yang selalu ada perasaan ada orang yang lagi ngejar aku. Ada orang yang lagi nunggu aku di depan rumah. Ada orang yang marah sama aku. Makanya aku takut banget. Terus itu tuh berlangsung sekitar 3 harian, aku gak kemana-mana. Sampai mama pun, ya orang tua gitu di rumah nanya, kenapa tumben gak keluar, gak kemana-mana gitu. Terus akhirnya ada satu, aku juga waktu itu jadi sering nyanyi-nyanyi gitu loh, jadi sering humming gitu loh. Tapi emang sering, maksudnya dalam arti sering tuh ya biasalah kita sering nyanyi tiba. Apakah tiba-tiba karena keanehan itu Teh Nopi jadi ya bisa disebut humming ya? Ya humming. Masalahnya aku nggak tahu itu lagu apa. Gak sadar? Nggak tahu, nggak sadar. Dan Tiba-tiba nge-humming aja? Nggak pernah ngeh tuh pas karena lagi humming, terus tiba-tiba ada momen apa ya, pokoknya ditanya sama orang tua gitu. Aku baru ngeh, bentar itu lagu apa ya? Gitu. Kayak gitu. Nah terus kan Teh Nopi ada dari teman-teman Indigo sendiri pas ketemu melihat Teh Nopi seperti apa? Karena kan pasti anak-anak juga atau teman-teman sendiri dari Indigo kan, wah aneh nih 3 hari Nopi kenapa ya? Iya, sebenarnya ditanya juga sama teman-teman, tumben kok nggak ketemuan gitu, nggak nongkrong gitu. Terus aku cuma bilang males. Tapi ada satu temanku yang bilang, kok aura lu ketutup ya, Nop? Gitu kan. Terus aku yang cuman bilang ketutup, emang kenapa tuh kalau auranya ketutup kan? Aku masih banyak denial pada waktu itu, masih banyak denial. Emang kenapa kalau auranya ketutup? Terus dia bilang emang kayaknya lagi ada, lu ngerasa nggak sih akhir-akhir ini? Nah dia tuh yang menyebutkan hal-hal yang memang aku alami dan aku tuh nggak nyeritain itu ke siapa-siapa. Dia bilang, lu sering ngerasa takut ya akhir-akhir ini, kata dia. Aku bilang iya. Terus mood swing parah banget. Mood swing parah banget, terus kayak sering humming, dia bilang. Iya, aku bilang, kok lu tahu? Terus dia bilang, iya emang kayaknya emang lagi ada yang ikut ke lu. Dia bilang gitu. Nah tapi Teh pas dari ada yang ikut itu sempat ada komunikasi nggak sih sama si yang ikut itu? Ada di mimpi. Terus ada dia bilang apa? Nggak bilang apa-apa, dia cuman jadi kayak yang aku tetap dalam mimpiku tuh aku beraktivitas seperti biasa, tapi dia ngeliatin aku di belakang. Kan kerasa ya? Namanya insting manusia kan, kalau misalnya lagi diliatin orang pasti nengok tuh. Betul. Nah di dalam mimpiku tuh aku lagi ngobrol biasa kayak gini, ngobrol terus tiba-tiba aku nengok ke belakang karena aku ngerasa ada yang ngeliatin di belakang dan emang aku ngeliat sosoknya. Dia cewek, rambutnya bergelombang gitu lah, kuning tapi nggak terlalu panjang. Biasanya kan kita kalau gitu suka ngerasanya suka
suka ya udah bayang-bayang biasa aja gitu. Tapi ini mah bener-bener Teh Nopi merasakan bahwa itu bener sosok perempuan Karena yang memang kelihatan sih di dalam mimpiku tuh ya. beneran kelihatan, cuman mukanya nggak jelas. Jadi Oh, cuman warna rambutnya, oke. bajunya, tapi mukanya aku nggak, masih blur. Tapi dia nggak ngucapin apa gitu. Nggak, diem aja di pojokan. Begitu aku liatin terus kan, dia ngeliatin terus, aku liatin balik, Iya. terus dia ngehindar, mundur. Berapa Bangun lama aku. tuh Teh? Total kayak gitu tuh, total seaneh itu tuh sekitar sebulanan lah. Ada kali Wow. sebulan. Sebulan terus-terusan ya dengan keanehan. Maksudnya pasti kan kalau teman-teman dekatnya, ini bukan Nopi banget nih. Iya, Kok tiba-tiba Nopi dalam sebulan ini jadi rubah gitu. iya, ya itu temanku yang tadi bilang lu akhir ini lagi gini ya. Ya dia akhirnya bilang, emang lu lagi diikutin sama satu sosok, cuman gue nggak tahu dia mau ngapain. Dan Dia akhirnya akhirnya memang dia mau minta sesuatu ke aku, cuman aku bilang aduh kayaknya berat deh gitu, aku nggak bisa gitu. Terus di situ tuh aku cuma nangisnya kayak sakit hati banget gitu, tanpa Teh tanpa Nopi tahu tahu. kenapa. Aku cuma bilang, karena temanku bilang dia tuh minta sesuatu dari lu Nop, dia minta ini. Terus aku bilang aduh berat, kayaknya aku nggak bisa. Dan itu aku langsung nangis, gak tahu kenapa, nangis tuh sakit banget. Tapi setelah itu udah hilang, feelingnya hilang, gak ada lagi. Anak Urban, kamu penasaran dengan cerita Teh Nopi seperti apa? Itu masih secara singkat. Nanti Teh Nopi bakal cerita secara detail seperti apa. Tapi Roni pesan buat kamu anak Urban, jangan lupa untuk menyaksikan kita langsung di Urban 106.3 FM, yaitu di websitenya Urban Radio. Jadi silakan untuk langsung bisa menyaksikan ke situ. Ataupun buat kamu yang mempunyai cerita, silakan langsung aja di WhatsApp Urban Radio atau bisa melalui sosial media kita di @urban radio. Kita kembali lagi di Urban Legend, semua tempat punya cerita. Urban Legend, semua tempat punya cerita. Urban Radio. 06,3 FM Urban Radio Visual. Kembali lagi di segmen kedua anak Urban. Bahwasanya Teh Nopi tadi sudah bercerita sedikit secara singkat apa yang dialami dia di Taman Maluku. Yang tentunya Taman Maluku ini adalah salah satu, ada patung yang bersejarah, itu patung Pastur Verbak. Dan tentunya ini adalah salah satu tokoh dari Belanda yang datang, dan dia itu benar-benar cinta kasih, banyak orang yang sayang. Jadi kalau misalkan kita lihat di masa hidupnya, di sejarahnya, kalau manusia lihat dia tuh merasa tenang, adem. Terus tentara-tentara Belanda dulu tuh kalau habis perang pasti diobatin tuh sama dia. Dan dia juga suka banget sama anak kecil. Seperti itu sejarah singkat. Tenopi, jadi apa nih dari semua tadi Teh Nopi secara singkat ceritanya, boleh ceritakan seperti apa dari awal tujuannya Teh Nopi datang ke Taman Maluku? Awal aku ke Taman Maluku, memang ada satu masalah sih dulu. Terus kayak yang di jalan tuh aku cuman mikir, aduh aku gak mungkin pulang dalam keadaan nangis-nangis gitu ya. Terus kayak yang aku berpikir, Taman Maluku aja deh. Gak tahu itu kayak yang feeling aja, langsung parkir ke Taman Maluku, langsung duduk di bawah patung. Nah itu dari situ kan emang kondisi lagi agak ya lagi Mood kacau, lagi turun banget lah mood gitu. Terus ya itu ada, aku ngeliat sesuatu di situ. Terus ya selain itu emang auranya tuh enak banget untuk menyendiri. Dulu ya sebelum seramai sekarang, enak banget untuk hulang-hulang. Ngulang benar. Terus ya mungkin karena moodku yang lagi turun, energiku juga lagi turun, masuklah si sosok ini. Mungkin dia ngelihatnya, oh orang ini punya emosi yang sama nih sama aku, match nih energinya. Akhirnya dia menampakkan diri ke aku, dan dia ngikutin aku.
Kalau misalnya sebelum aku ngobrol sama temanku, memang aku sempat mencoba komunikasi sendiri. Ini fun fact aja ya, aku tidak bisa melihat makhluk halus. Oke. Jadi di antara tim Indigos itu, aku nggak bisa melihat makhluk halus, tapi memang feelingku kuat. Oke. Dan untuk berkomunikasi dengan mereka itu lewat mimpi. Lewat? Mimpi. Oke. Jadi aku berkomunikasi dengan dia lewat mimpi. Kan tadi aku sempat bilang dia ngeliatin aku ketika aku lagi beraktivitas kan. Pernah ada mimpi aku lagi ngapa-ngapain, posisiku lagi di Taman Maluku di situ. Dia datang. Dia bilang, aduh aku nggak tahu boleh nggak ini omongin. Boleh. Pokoknya intinya dia itu meminta tolong, secara singkat lah ya. Ya. Akhirnya dia ngomong ke aku gini. Dalam mimpi tuh. Dalam mimpi. Setelah cerita-cerita, yang dia itu keberatan sebetulnya digituin. Terus akhirnya dia ngomong, kalau kamu bertemu dengan orang-orang dari bangsaku, sampaikan bahwa aku minta maaf. Aku bangun. Hanya minta maaf. Minta maaf. Tapi terapi di percakapan itu tidak bukan apa ya, tidak menanggapi minta maaf kenapa gitu. Baru mau nanya akunya bangun, keburu nggak tahu tiba-tiba kebangun. Kan memang kalau untuk komunikasi sama kayak gitu tuh, apalagi dalam mimpi, momen klimaksnya tuh selalu dikat. Jadi selalu ninggalin puzzle yang harus aku selesain sendiri. Oke. Nah, kita balik lagi ke belakang sedikit ya. Teteh tiba-tiba datang ke Taman Maluku, terus feeling lagi emang mood lagi jelek. Tapi kan di Taman Maluku tuh luas tuh. Nah, selain patung pastur itu, apa feeling teteh yang dirasain di sekitaran situ? Kenapa tiba-tiba langsung di patung pastur gitu? Nah, itu aku juga nggak tahu ya, mungkin karena deket dari parkiran salah satunya. Terus setelah kejadian itu, karena kan posisinya yang namanya cewek ya pasti ceritanya sama orang gitu kan, cerita. Telepon temanku. Salah satu temanku ngomong, lu di situ sama siapa? Sendiri. Itu teleponan bukan video call. Sendiri. Kenapa? Aku bilang, enggak, dari tadi tuh ada suara bapak-bapak yang ngomong. Dia bilang, enggak, aku sendirian. Sampai aku video call nunjukin kondisi sekitar. Enggak, aku sendirian gitu. Emang kenapa? Dia ngomong apa? Dia ngomong aku agak deg-degan ngomongnya. Dia bilang, jangan terlalu lama bersedih. Lekas kembali seperti Novi yang kami kenal. Ini branding. Branding guys. Branding nih guys. Apakah itu sosok? Karena kan secara urban legend katanya ya, itu yang pastor ya. Sosok itu tuh masih gentayangan di sekitaran situ. Nah, kalau secara urban legendnya mah kayaknya enggak sih. Itu bukan, beda sosok. Ya. Tapi memang sama-sama berwibawa juga. Tapi bukan sosok itu karena beda, feel-nya beda. Bukan. Tapi berarti kalau seperti gitu ada suara bapak-bapak, berarti dia kenal sama Teh Novi. Ya itu makanya aku bingung. Memang kalau lagi normal gitu ya, misalnya aku pun beberapa kali nongkrong sama teman-temanku di situ, sama anak-anak Indigos di situ juga beberapa kali nongkrong di situ gitu, ketawa-ketawa sampai pagi gitu kan ya. Mungkin dia melihat aku yang seceria itu gitu, terus tiba-tiba sedih. Itu mungkin di situ ya ininya. Itu berarti teman Teh Novi tiba-tiba replik aja gitu terdengar di telepon. Iya, katanya kedengaran di telepon. Dan ini bukan tim Indigos, temanku yang lain. Wow, make sense kalau itu tim Indigos ya. Ini bukan. Kalau Indigos mah kan ya emang ada kelebihan lah gitu ya. Ini bukan, beda. Enggak, mesti orang pada umumnya aja gitu, teman pada umumnya. Teman pada umumnya, dia tidak, bukan seorang yang kalau kata orang-orang indigo, enggak. Oke. Nah, kita balik lagi ke sosok perempuan ini. Setelah dia berpesan ke Teh Novi, Teh Novi sempat cari tahu. Jelas cari tahu karena
eh aku ngerasa aneh sama beberapa hal. Kok aku kayak nggak asing sama sosok ini, tapi aku pun nggak tahu ini dari di mana Dan siapa nggak tahu. dan siapa nggak tahu. Sampai aku tanpa sengaja aku humming itu juga kan. Ketika aku humming tuh aku selalu nggak sadar. Dan nggak tahu itu apa. Sampai akhirnya di depan anak-anak tuh aku humming. Ya ini mungkin pendengar Urban Radio juga pasti tahu kalau aku udah mulai humming. Cobain teh. Merinding ya? Merinding. Masalahnya tahu dong kita tahu dong. Ya abis itu sering dengar loh itu kita. Ya ada salah satu film terus itu mengingatkan aku waktu kecil, itu sering ada tuh nada-nada itu di mainan-mainan tuh. Iya katanya. Merinding banget. Tapi setelah dicari tahu tuh keluar sosok itu. Iya. Tempat tinggalnya di mana? Tempat tinggalnya enggak sih. Dia tidak nunjukin, cuman aku nggak tahu, mungkin karena sekarang juga zaman udah berubah. Jadi aku nggak tahu lokasi persisnya di mana dia tinggal. Cuman memang si sosok ini sering datang ke Taman Maluku. Oh, tapi apakah ya kita nggak tahu ya, maksudnya sejarahnya. Tapi ada hubungan nggak? Ada hubungan nih. Ada hubungannya nggak sama si Pastung Pastur? Nggak. Beda. Karena sebenarnya kalau misalnya kan ini ngambil sedikit urban legend yang tadi diambil ya, katanya kan itu makam atau apa, itu enggak. Sosok patung Pastor Erbrak selama hidupnya itu tidak pernah sekalipun menginjakan kaki di Bandung. Ya tapi mungkin ya karena jasanya yang besar buat di negara kita ya. Ya, dan di negaranya dia juga gitu. Jadi ketika dia mendapat penghargaan dan si pemahat patungnya itu bikin itu kan, jadi kayak yang teringat akan kenangan baiknya dia gitu. Jadi si energi positifnya itu terkumpul di patung itu. Oke, ya secara kita berpikir mungkin si makhluk-makhluk Belanda ini bahwa karena dia orang baik, ya udahlah jadi tempat perkumpulan di situ juga. Karena kan tanpa kita sadari daerah situ kan banyak rumah-rumah kolonial zaman dulu kan teh. Banyak banget lah, salah satunya yang di seberang tuh kantor tentara Indonesia ya, itu kan salah satu bangunan Belanda juga. Belum kiri kanannya hampir sekelilingnya lah. Iya. Nah, apakah mungkin sosok perempuan itu? Bisa jadi di area situ, bisa jadi enggak juga. Karena dia itu sempat ditolak di mana-mana. Ya mungkin yang menerimanya cuman di situ. Nah, itu pun ya gitu deh. Sedikit teh sebelum kita lanjut ke segmen ketiga. Kenapa ditolaknya tuh kan karena dia tadi minta maaf. Bilang ke Tenopi, minta maaf. Nah, jadi sebenarnya minta maaf itu kenapa? Ada hal yang dia lakukan, aku nggak bisa sebut detailnya sih. Ada hal yang dia lakukan, cuman ternyata dia itu pun dimanfaatkan untuk itu. Untuk kebaikan kah? Tidak. Kalau untuk kebaikan dia tidak akan dibenci. Oke. Berarti bisa disebut ini salah paham? Bisa. Ada namanya? Ada. Oke, anak urban penasaran kan namanya siapa? Ini agak sedikit merinding tadi setelah mendengarkan Tenopi humming. Tapi penasaran. Tapi berarti selama 3 bulan humming itu terus? Kalau sering-sering humming itu sekitar sebulanan lah. Humming terus lagu itu? Wow. Sampai aku tahu identitas aslinya baru berhenti. Oh, nanti anak urban. Penasaran untuk segmen ketiga nanti Tenopi bakal spill nama dari sosok tersebut. Jadi buat kamu jangan kemana-mana, masih di 106,3 FM Urban Radio, masih di Urban Legend. Urban Legend, semua tempat punya cerita. Urban Radio.
106,3 FM Urban Radio Visual. Kembali lagi di segmen ketiga Anak Urban, masih di ceritanya Taman Maluku, yang notabene ini adalah salah satu patung pastur yang kita tahu sendiri sebagai warga kota Bandung, sering mendengar cerita-cerita apa aja di tempat tersebut. Dan kalau kita lihat sekarang, taman tersebut udah mulai rapi, bagus, terus banyak sekali pedagang-pedagang. Jadi kalau misalkan kita main ke taman tersebut kalau siang hari juga enak, sejuk gitu ya Tenopi ya. Jadi betul. tidak bisa tidak menyeramkan sama sekali lah Iya, kalau dilihat dari sekarang ya. betul. Udah mulai bagus gitu ya. Udah ramai juga. Ya udah ramai banget, banyak yang jualan lah. Jadi buat kamu anak urban, kalau mendengarkan dari cerita Tenopi jangan sampai gak mau nanti kayak Tenopi ketemu sama sosok itu, enggak. Taman Maluku tuh benar-benar taman yang buat kita tuh kalau diem di situ enak lah. Bikin kita jadi ini ya, apa sebutannya, nggak mau kemana-mana, jadi diem aja tuh di situ ya. Mager. Mager. Ya. Tapi udah nggak ada pagernya di situ mah. Iya sih. Nggak ada ya. Udah dibongkar. Udah dibongkar. Jadi terbuka lah. Jadi enak buat. Dan anak korban, kita bakal lanjutkan siapakah sosok wanita ini. Karena Tenopi tadi mau spill namanya karena beliau menyebutkan namanya ke Tenopi. Jadi siapakah sosok wanita berambut pirang ini? Namanya adalah Ivana. Wah, Ivana. Sedikit familiar ya? Iya, pemilik banget lah pasti. Iya, familiar. Anak korban pasti tahu lah Pasti tahu. dengan sosok ini. Dan itu pun Tenopi tidak sengaja ya. Sama sekali nggak sengaja. Bahkan pada momen itu tuh aku belum nonton konten apapun. Ya. Dan ya kita tidak bisa dipungkiri lah bahwa anak urban mungkin bukan Bandung aja, satu Indonesia kali ya. Kita udah tahu bahwa ada salah satu film dengan berjudul namanya Ivana kan, Betul. yang diangkat oleh teman-teman dari Junarisa. Jadi film ini bercerita tentang dulu zaman kolonial tapi ada misterinya. Oh, itu namanya Ivana, yang ternyata yang Tenopi temuin tuh. Iya. Aduh, gimana ya ceritanya? Saya lagi nyari bahasa yang enak nih untuk sosok Ivana ini. Jadi kalau tadi kata Tenopi ini kayaknya salah paham persepsi. Ini waktu zaman dulu ya, bukan sekarang, itu zaman dulu. Kenapa si Ivana ini dibenci? Sebenarnya ini mirip sih sama yang diceritain sama aku Film. sama filmnya. Memang dia ada rasa kecewa lah ya sama salah satu keluarga dari bangsanya. Jadi yang bikin keluarganya dia tuh emang hancur. Yang bikin keluarganya dia hancur itu. Jadi ya dia sebagai seorang anak, mungkin dia pun ingin melindungi keluarganya. Setidaknya ingin apa sih kok perkara gitu doang. Kok sampai emang pantas ya keluargaku diginiin kan. Berarti ini tuh masih, maksud tuh dia tuh dendam sama atau kecewa sama masih bangsanya dia sendiri? Sama bangsanya sendiri. Makanya ya mungkin jadi pesan juga ya ketika lagi emosi atau lagi marah apapun itu, jangan pernah ngambil keputusan ketika sedang emosi itu, betul gitu. Jadi dia pun sempat berbisik ya kalau misalnya ini mah ya tenangin diri dulu aja. Jangan langsung. Nah, karena awal mula dia terjebak itu dari marah, rasa marah. Oh, jadi Ivana ini tuh sama Tenopi sendiri tuh berpesan di saat Tenopi lagi emosi, lagi marah, untuk mengambil keputusan itu seperti itu. Sebenarnya dia itu sosok yang agak emang cukup keras kepala sih. Memang ada beberapa momen aku merasa oh iya, pesan yang mencoba dia sampaikan ke aku, mungkin ke aku ya salah satunya mungkin yaitu untuk
tenangin dulu, jangan main ambil keputusan ketika lagi emosi, nanti Takutnya salah jalan. takut salah jalan. Oke. Astagfirullahaladzim, merinding lagi nih. Bener ini, ya Allah. Tapi ya kita bisa ambil pesan yang begitu luar biasa. Emang benar sekali sih, di saat kita lagi lagi emosi jangan ngambil keputusan semena-mena. Ya takutnya kan yang namanya setan kan kita nggak tahu ya teh, Betul. mempengaruhi kita gitu ya. Betul. Nah seperti itu. Nah terus berarti sekarang teteh jadi teman aja gitu sama Ivana ini? Jadi bestie. Jadi best. Sosoknya ada di sini. Sekarang ada? Sebelah mana teh? Ada. Teteh bisa Ada ngerasain ada di mana? di Kalau teteh feeling teteh? di belakang. Aku merinding. Tapi emang dia malu-malu. Oh malu-malu ya. Tapi dia sering nampakin diri ke teteh lewat mimpi itu. Beberapa kali ya. Kalau terus jujur ya, aku sempat ada momen di mana aku nggak percaya cerita sama manusia, aku ceritanya sama Ivana. Serius? Terus Segitunya? segitunya. Meskipun aku tidak bisa langsung mendengar apa jawaban mereka, setidaknya aku lega. Oh gitu. Asli. Berarti teteh kalau misalkan pengen curhat tidur aja, tapi udah diniatin pengen. Enggak, kadang lagi bangun lagi kayak gini aja. Saya lagi sendiri di mana gitu, di dalam hati tuh ngomong, aku tadi kan aku sempat bilang di antara tim Indigo selain aku memang tidak bisa melihat, tapi feelingku memang kuat. Aku tahu gitu si sosok ini ada di sini. Jadi ya udah, karena aku udah merasa oh ada nih si Ivana, ada nih, cerita aja. Oke. Dan bukan cuman Ivana sih, sebenarnya ada beberapa sosok lain, cuman paling sering sama Ivana. Berarti pas kita balik lagi ke belakang, di yang teteh rasain emang itu pas di tahun Maluku emang hanya sosok Ivana kah? Ini di luar cerita Di luar Ivana. Enggak. Sebenarnya ada banyak anak kecil di situ. Belanda juga. Dan berbagai macam umur. Berbagai macam warna rambut dan pakaian. Lari-larian. Terus mereka tuh paling suka kalau aku udah nyanyi. Nyanyi yang barusan? Bukan, ada. Yang gimana teh? Ini lagu siapa ya? Aku gak tahu ini lagu siapa. Yang wise men say only fools lagu rush in. Siapa sih? But I can't help. Nah, Ya, yang terakhirnya jiwa raga. Tapi sosok Belanda ini ya spill kita tahu ya. Dari teman-teman, dan ada sebuah film yang menceritakan anak Belanda itu. Ada. Salah satunya ada di situ. Ada beberapa dari mereka juga sering main ke sana. Cuman enggak, kalau sekarang sih tidak selalu barengan ber-6 berarti sekarang. Ya. Enggak barengan. Beda-beda. Karena ada beberapa yang menganggap apaan main kayak gitu doang, kayak anak kecil gitu. Padahal dia juga masih kecil ya. Iya benar. Ya, Tapi ini jujur, anak Urban di beberapa episode Urban Legend ini baru Teh Nopi nih yang pas bercerita kayaknya ngerasa merindingnya benar-benar, kalau kata bahasa orang dulu tuh merinding disco. Karena emang benar ngerasainnya, dan kita juga tahu gitu dengan humming itu ya. Akhirnya kita ngebayangin bahwa wah gila ya, dari kecil saya sering lo dengerin yang si humming itu, terus tiba-tiba sekarang kayak diingetan kembali gitu dengan sosok Ivana ini. Thanks Ivana, jadi saya benar-benar ucapan terima kasih lah, jadi mengingatkan saya waktu kecil dengan gitu. Tapi ternyata sosoknya menyeramkan gak sih? Enggak kok. Kalau misalnya ini mah ada sih, kita pernah ada gambarnya. Itu di lehernya tuh dia tuh pokoknya pas pertama kali ketemu sama aku tuh dia kayak megang lehernya gini loh. Tapi tidak sampai putus. Tapi waktu dia cerita nggak sih Teh pas kejadian itu ya, aduh gigi lompat-lompat nih gara-gara
lagu tadi lagu siapa Bil? Nah itu Hmm. dia cerita nggak sih pas pas meninggalnya gitu? Nah, kalau misalnya itu adalah salah satu hal yang paling jarang diceritakan oleh mereka. Karena menjadi satu momen yang menyakitkan gitu. Oh jadi kalau misalkan mereka mengingatkan itu kayak Jadi kalau bahasa anak sekarang mah tantrum. oke. Mereka bisa ini sendiri jadi kacau lagi. Oh, tapi sebenarnya dia ingat. Ada yang ingat, ada yang enggak. Hmm. Ada yang cuman tahu-tahu dia ada yang ingat sepersekian waktu ketika lihat momen terakhirnya lah. Terus ada yang cuman ingat gak tahu, aku cuma lagi gini terus tiba-tiba gelap. Terus aku tiba-tiba di sini gitu. Ada yang cerita gitu. Ada. Aku lupa lagi tadi. Untuk menggambarkan ini biar anak urban kebayang aja sih. Sosok Ivana tuh seperti apa sih teh? Tinggi badannya segimana? Rambutnya seperti apa? Matanya seperti apa? Dan yang teteh rasain, yang teteh pas dilihat waktu teteh di Taman Maluk itu bajunya pakai apa? Dia pakai kayak gaun gitu sih. Gaun Gaun. panjang ada balonnya gitu. Terus si rambutnya kuning pirang, agak bergelombang tapi nggak sepanjang itu, dia cuma ini seberapa apa segini. Mhm. Terus dari wajah sih, iya wajah sedih aja. Bule pada umumnya gitu teh. Bule tapi sedih gitu. Oke. Muka raut mukanya sedih. Ya. Terus emang ada luka di sininya. Tapi kadang-kadang dia malah menunjukkan diri ke aku tanpa luka ini. Dalam mimpi ya, maaf, dalam mimpi. Jadi kelihatan sempurna aja gitu teh. Iya, tapi mukanya tetap Ya, raut tetap mukanya tetap sedih. sedih. Cuman nggak ada si luka luka aja. lehernya itu nggak Heeh. dilihat. Tapi kenapa teteh? Kenapa itu? Eh, Kan dia nggak cerita nih. ada mungkin nyaman kali. Atau mungkin dia udah ngerasa percaya kalau aku tidak memanfaatkan dia untuk apapun gitu. Jadi kayak ya udah. Kalau muncul bahasa Sunda mah sinopi ieu. Iya benar. Gak penting. Betul. Iya benar. Teh, terakhir sebelum kita bahasan yang lain nih di luar sosok Ivana ini yang ada di Taman Maluku. Ada pesan-pesan lagi nggak sih teh? Ya, selain minta maaf itu. Ada, cuman kayaknya aku agak kalau disampaikan di sini terlalu vulgar ya. terlalu vulgar. Jadi yang paling itu aja sih yang dia tekankan tuh, dia itu selalu bilang aku tidak jahat. Intinya itu. Intinya itu, aku Intinya tidak dia jahat. tidak jahat dan dia minta maaf untuk misalkan kalau teteh ketemu dengan bangsa dari Iya. Belanda itu. Ya itu, dia bilang jika kamu bertemu dengan orang dari bangsaku, sampaikan bahwa aku minta maaf. Itu aja teh. Gitu. Ini malam Jumat ini agak, kalau nggak salah sekarang malam Jumat Kliwon ya. Iya lagi. Wow, pantesan. Tapi ini ceritanya seru sih anak urban. Tapi Randa berpesan sekali lagi bahwa ini cerita yang benar-benar dialamin Teh Nopi, yang buat kamu itu tinggal balik lagi ke diri kamu anak urban, mau percaya mau enggak itu persepsi sendiri-sendiri. Karena tentunya di Urban Legend ini tidak ada cerita yang ditambah-tambah ataupun di sedikit agak di ini, tapi ini benar-benar cerita dari Teh Nopi. Dan kita bahas sedikit tentang Indigos. Jadi Indigos tuh ngapain aja nih Teh untuk teman-teman Indigos kegiatannya sekarang? Untuk sekarang kita tuh ada kolaborasi sama Bandros setiap Kamis malam. Bandros Berbau Misteri. Terus setiap 3 bulan sekali ada sama kolaborasi juga sama Bandung Good Guide. Tapi kita sendiri punya event, salah satunya Soul Track dan Sharing Astral. Sharing Astral. Betul. Itu gimana tuh Teh? Cuman kita kayak nongkrong aja biasa gitu. Sambil ngopi, sambil ceritain pengalaman astral masing-masing. Karena kan
Mungkin sebagian orang ada yang mengalami, tapi ketika bercerita ke orang tuh dianggap aneh. Iya, betul deh. Nah, kalau kita sih kita tampung aja. Oke. Kita dengerin. Kalau ya kamu nggak aneh kok gitu. Kalau misalnya kamu merasakan sesuatu yang janggal atau ganjil gitu ya, nggak aneh kok. Wajar aja. Karena kan ya kita hidup juga seaneh ini gitu kita Iya, hidup. benar. Ya Berarti ini wajar aja. event keberapa sekarang di Indigo? Event ke berapa ya? Aku lupa. Udah banyak berarti? Lumayan. Banyak ya? Lumayan. Rencana kapan teh? Kalau untuk sharing sebenarnya rencana terdekat itu sharing astral. Cuman untuk waktu dan tempatnya nanti bisa diinfokan lagi nanti di sosmed kita. apa tuh sosmed Indigosnya? Di Instagram itu ada Indigos_official. Nanti di situ kalau misalnya mau lebih dekat lagi sama kita, di Instagram kita, di bio Instagram kita itu ada Linktree, itu ada grup WA, link untuk masuk grup WA. Oh, itu boleh masuk situ? Oh, boleh, bebas kok, dan tidak harus Indigo. Umum. Seru anak urban. Tapi kalau misalkan buat anak urban yang pengen nih ketemu sama teman-teman Indigos, itu mah gampang banget lah. Kalian tinggal setiap malam Jumat aja ikutin Bandros Misteri ya? Betul, Bandros Program Misteri. Bandros Program Misteri itu startnya dari Rumah Kentang. Jadi buat anak urban kalau misalkan nih dekat-dekat ini atau minggu depan itu boleh ikutin Bandros Beragam Misteri karena nanti bakal ketemu sama teman-teman Indigos. Salah satunya yang minggu kemarin kita udah ada Teh Isma, terus sekarang ada Teh Nopi. Next minggu depan siapa? Kita tunggu karena bulan Juli ini adalah Urban Radio X Indigo seperti itu. Sekali lagi terima kasih Teh Nopi sudah bercerita dan akhirnya kita bisa kenalan ya sama bestinya Teh Nopi yang Masih ada. Oh, aduh, masih ada lagi. Tidak apa-apa anak urban, jadi biar dan ngerasanya ini ruang siaran biasanya dingin, ini ngedadak jadi agak hangat sedikit ya. Iya. Ngerasanya kalau aku sendiri gak tahu kalau misalkan yang lain. Kalau aku pribadi itu agak sedikit hangat gitu. Ya walau alam seperti apa dia ya. Dia bilang terima kasih. Serius? Sama-sama Ivana. Merinding lagi. Pokoknya intinya sekali lagi anak urban ini sebuah cerita yang luar biasa yang kita bisa ambil hikmahnya dari patung pastor yang notabene beliau ini adalah orang baik yang dia begitu mencintai sesama manusia dan anak kecil. Terus ada lagi sosok Ivana yang kita ketahui beliau ini diangkat dari sebuah novel, terus diangkat juga menjadi sebuah film. Jadi kita tahu, tapi ternyata sosok dari Ivana ini orangnya baik. Terus dia hanya berpesan sampaikan permintaan maaf pada kaum dari Belanda. Itu aja Urban Legend di malam Jumat Kliwon ini anak urban. Dan buat kamu yang mempunyai cerita, silahkan langsung WhatsApp ke Urban Radio atau bisa melalui sosial media kita di Urban 1063 FM. Dan buat kamu juga yang ketinggalan untuk cerita dari Urban Legend ini, kalian boleh subscribe channel YouTube kita di Cerita Urban. Jadi silakan episode-episode ke belakang itu sudah ada tayang di Cerita Urban. Roni pamit undur diri, sampai ketemu di malam Jumat minggu depan dengan teman-teman Indigos. Cerita seperti apa lagi yang teman-teman Indigos bakal ceritakan di Urban Legend. Sekali lagi mohon maaf kalau ada salah-salah kata, dan sekali lagi terima kasih buat produser saya yaitu Sabil, operator tercantik malam hari ini yaitu Gita. Sekali lagi terima kasih. Sampai ketemu di malam Jumat minggu depan masih di 106 Urban Radio di Urban Legend. Semua tempat punya cerita. Tak semua tempat bersejarah menyimpan keindahan. Ada kalanya tempat tersebut menyimpan sesuatu yang tak terlihat tapi
terasa. Urban Legend, semua tempat punya cerita.